Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pengenalan IP address dan subnetting. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi setiap perangkat itu memerlukan identitas pemilik yang dinamakan dengan IP address. IP address yang tersedia saat ini yaitu terbagi menjadi dua versi, ada yang versi 4, ada yang versi 6. Untuk versi 4, penulis IP address pada umumnya tertulis dalam bentuk 4 oktet, yang dimana pada setiap oktetnya itu terdiri 8 bit, dan jika dijumlahkan maka totalnya 32 bit. Angka yang terdapat pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255, enggak kekurangan dan enggak lebih. Perlu diketahui bahwa terdapat berbagai istilah yang kita temui nantinya pada internet protokol, diantaranya seperti prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP rank. Untuk penulisan IP yang benar pada versi 4 itu perlu disertakan prefix. Pada pengkonfigurasian IP address di Cisco itu menggunakan yang namanya subnet mask. Apa sih prefix dan subnet mask itu? Jadi kalau misalkan di Mikrotik itu menggunakan prefix, kalau di Cisco menggunakan subnet mask. Prefix itu apa sih? Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Misal untuk /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan berapa? /24 itu jumlah IP address yang bisa digunakan ialah sebanyak 256. Subnetting merupakan cara metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk digunakan ataupun subnet mask. Untuk implementasi subnetting bisa diibaratkan seperti misal memiliki jaringan komputer kelas yang terdiri 6 komputer yang saling terhubung. Berapa prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebut agar bisa saling komunikasi. Kalau kita menggunakan /24 itu jumlah IP yang tersedia 256. Berarti IP yang tersedia dan bisa digunakan adalah 256. Sedangkan pada kelas ini terdapat 6 komputer saja. Maka kalau kita menggunakan /24, jumlah IP 256 terlalu banyak, maka itu mubazir. Bisa kita simpulkan bahwa prefix yang efektif untuk digunakan pada 6 komputer ini ialah /29, karena /29 itu jumlah IP yang bisa tersedia atau digunakan adalah 8. Maka sudah cukup kelas ini menggunakan IP yang tersedia. Selanjutnya IP address public dan private. IP versi 4 dibagi menjadi dua jenis, ada yang namanya private dan juga public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Adapun IP privat merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal. Contoh jaringan lokal seperti lab sekolah ataupun kantor yang terdiri beberapa device. Sudah dipastikan IP privat untuk alamat IP privat itu dikategorikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C. Yang dimana untuk kelas A range-nya dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, untuk kelas B range-nya dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Untuk kelas C range-nya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Alamat IP privat ini biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi nantinya perangkat-perangkat di dalam jaringan lokal tersebut akan menggunakan konsep NAT untuk bisa akses ke internet.
Topologi gampangnya ialah ketika terdapat kumpulan device pada suatu ruangan yang ingin terkoneksi ke jaringan komputer, maka dari kumpulan device tersebut terhubung ke switch, baik itu wired atau wireless, terhubung ke switch, dan dari switch itu terhubung ke router, dan dari router terhubung ke ISP, dari ISP ke internet. Biasanya ISP ini yang menyediakan layanan internet. Untuk istilah NAT kita konfigurasikan di bagian router sehingga kumpulan-kumpulan device yang menggunakan IP privat itu bisa internetan dari ISP. Selanjutnya kelas full dan classless addressing. Kita mengetahui bahwasannya IP address itu yang bisa digunakan saat ini terdiri dari dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Untuk IP versi 4 itu memiliki dua jenis IP address, privat sama IP address public. Itu diklasifikasikan berdasarkan kelas, yaitu ada 5 kelas A, B, C, D, E. Untuk kelas D dan E tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan saat ini kelas A, B, C, yang dimana pada setiap kelasnya itu memiliki range yang sudah ditetapkan dari 0 sampai 127, 128 sampai 191, dan 192 sampai 223. Ini merupakan tabel klasifikasi IP address privat dan publik. Jika kalian spesifikkan lagi ingin melihat range IP address privat yang dimana ditetapkan berdasarkan kelas juga. Di privat ini dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 sampai selanjutnya. Ada istilah namanya CIDR. CIDR itu nama lain dari prefix. Prefix dan subnet mask ini sama, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. 255.0.0.0 ini sama saja /8. 255.255.0.0 ini sama saja /16. Dan 255.255.255.0 sama saja /24. Classless adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas, dan kelas full pengalamatan IP berdasarkan kelas. Kalau berdasarkan kelas harus ikuti defaultnya. Untuk kelas A defaultnya /8, untuk kelas B /16, dan untuk kelas C /24. Selanjutnya yaitu blok subnet. Blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan. Misal ada suatu gedung memiliki 3 lantai. Bisa saja untuk blok subnet pertama itu pada lantai pertama, blok subnet kedua pada lantai kedua, dan blok subnet ketiga di lantai 3. Yang perlu diketahui bahwa antar blok subnet itu baik default tidak bisa saling komunikasi setiap lantai, pasti memiliki kumpulan-kumpulan device. Kalau misalkan device-device ini menggunakan blok subnet yang sama, maka antara satu dengan yang lainnya bisa saling komunikasi. Nah, masalahnya jika lantai 1 menggunakan blok subnet pertama dan lantai 2 menggunakan blok subnet kedua, maka device yang ada di lantai 2 tidak bisa komunikasi dengan blok subnet di lantai 1 baik defaultnya. Tapi bisa diusahakan dengan konfigurasi VLANs atau menggunakan routing. IP versi 4 delivery type. Jadi kita akan mengenal tipe dalam pendeliverian IP versi 4. Delivery type pada IP address terdapat 3 macam, yaitu unicast, multicast, broadcast. IP versi 4 delivery type ini didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Satu, yaitu unicast adalah proses pengiriman data tepat diterima oleh sebuah host saja. Contoh dari unicast itu seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address kelas A, B, dan C. Bisa lihat di sini one-to-one communication. Jadi dari satu host mengirim ke satu tujuan yang sudah ditentukan tujuannya. Dua, yaitu multicast, one-to-many communication. Artinya proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup. Contoh multicast itu ialah IP address kelas D. Yang terakhir yaitu broadcast, one-to-all communication, yaitu proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan bisa disebut pada satu broadcast domain yang sama. Contohnya seperti cara kerja ARP, yaitu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch. Konsep switch and router.
Jadi pada jaringan komputer itu ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun jaringan komputer itu sendiri. Switch digunakan untuk menghubungkan komputer pada satu network yang sama, sedangkan router digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berbeda pada network yang berbeda. Bahwa komunikasi ping antar komputer itu bisa dilakukan ketika berada pada satu blok subnet yang sama dengan bantuan switch, dan untuk jumlah port yang tersedia pada switch itu beragam. Umumnya terdapat 24 port, 48 port, dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk komunikasi? Bisa dilakukan oleh antar kumpulan komputer yang berbeda blok subnet, maka bisa menggunakan bantuan router yang kemudian kita lakukan proses routing ke network yang dituju. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.